Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera ya bagi kita semua. Selamat datang kembali pada mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus bersama saya Fitri Husebatul Khairat Hasibuan. Pada pertemuan ini kita akan membahas teori dan juga konsep dasar bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, di mana materi ini penting untuk dipahami sebagai dasar dalam memberikan layanan yang sesuai nantinya dengan kebutuhan dan juga karakteristik setiap anak. Nah, setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Kita paham dan sepakat untuk itu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, dalam kehidupan sehari-hari mereka sering menghadapi berbagai tantangan, seperti misalkan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, kemudian rendahnya rasa percaya diri, lalu stigma dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling hadir untuk membantu anak dan keluarganya agar mampu menerima kondisi yang ada. Bagaimana caranya? Tentu dengan mengembangkan potensi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan secara lebih baik. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, ABK atau anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, sosial, emosional, ataupun sensorik yang berbeda dari anak pada umumnya, sehingga memang mereka memerlukan layanan pendidikan dan juga pendampingan yang disesuaikan nanti dengan pertumbuhannya. Nah, perbedaan tersebut dapat bersifat sementara ataupun permanen, sehingga setiap anak itu memerlukan pendekatan yang berbeda secara kebutuhan. Nah, anak berkebutuhan khusus itu memiliki beragam kriteria atau kategori. Ada anak yang gangguan sensoriknya seperti tunanetra, tunarungu, gangguan intelektual seperti tunagrahita, lalu gangguan fisik atau motorik, gangguan emosi dan perilaku, lalu ada kesulitan belajar seperti disleksia, kemudian gangguan perkembangan seperti ASD dan ADHD, lalu ada anak yang berbakat, hingga anak yang disabilitas ganda. Jadi keberagaman ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk semua anak ya. Jadi memang karena mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, bimbingan dan konseling hadir untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di mana ini merupakan proses bantuan yang dilakukan secara profesional untuk membantu anak memahami dirinya, mengembangkan kemampuan sosial, emosional, kemudian meningkatkan keterampilan berkomunikasi, serta mencapai perkembangan yang optimal. Nah, layanan ini juga sebetulnya melibatkan keluarga dan sekolah, karena keberhasilan pendampingan itu tidak hanya bergantung pada konselor, tetapi juga dukungan lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan utama layanan ini adalah untuk membantu anak menerima dirinya secara positif, kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasinya juga. Dukungan keluarga dalam proses penerimaan terhadap kondisi anak ini tentu menjadi fasilitas untuk menyesuaikan kondisi anak dengan masyarakatnya. Nah, dengan demikian, anak itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri sesuai dengan potensi yang tentunya mereka miliki. Nah, selain memiliki tujuan, BK atau bimbingan dan konseling itu juga memiliki beberapa fungsi penting ya. Di antaranya ada fungsi preventif untuk mencegah munculnya masalah-masalah psikologis nantinya, ada fungsi kuratif atau rehabilitatif untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi, ada fungsi developmental
untuk mengembangkan potensi anak, serta fungsi advokasi untuk membantu anak memperoleh hak dan layanan yang dibutuhkan. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada beberapa teori. Nah, teori perkembangan itu menjelaskan bahwa layanan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, misalkan teori humanistik ini menekankan memang pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat. Lalu ada teori behavioral. Teori behavioral itu berfokus pada pembentukan perilaku melalui penguatan positif. Lalu teori kognitif behavioral membantu mengubah pola pikir yang kurang adaptif menjadi lebih positif. Sementara itu teori ekologi itu menekankan bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, lingkungan. Nah, teori psikologi individual yang dari Adler itu juga mengingatkan kita bahwa pentingnya membangun rasa percaya diri dan pengembangan potensi anak. Nah, dalam praktiknya memang terdapat beberapa prinsip ya yang harus diperhatikan. Layanan itu harus bersifat individual sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Kemudian melibatkan keluarga dan berbagai tenaga profesional, berorientasi pada potensi anak, serta juga menggunakan media komunikasi yang sesuai, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, proses pendampingan ini juga memerlukan kesabaran, kemudian konsistensi, karena perkembangan setiap anak itu berlangsung dengan kecepatan yang memang berbeda-beda. Nah, peran konselor apa pertanyaannya? Peran konselor itu sangat penting dalam memberikan layanan kepada ABK ya. Konselor itu tugasnya untuk membantu hubungan yang aman dan suportif. Jadi melakukan asesmen juga asesmen ya terhadap kebutuhan anak, lalu menyusun program layanan, bekerja sama dengan keluarga dan sekolah, serta melakukan advokasi agar hak-hak anak itu terpenuhi. Nah, ada beberapa teknik memang yang dapat digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya ada play therapy, ada art therapy, ada modifikasi perilaku, ada pelatihan keterampilan sosial, bimbingan dan konseling keluarga, serta penggunaan argumentatif dan alternatif communication atau AAC bagi anak yang mengalami hambatan komunikasi. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti misalkan keterbatasan komunikasi pada sebagian anak, kemudian variasi kondisi yang sangat beragam, lalu kurangnya penerimaan dari keluarga, keterbatasan tenaga profesional, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat. Nah, tantangan tersebut itu menjadi pengingat tentunya bahwa keberhasilan layanan itu memerlukan kerjasama dari semua pihak. Nah, sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus itu merupakan layanan yang memadukan teori, kemudian keterampilan, lalu kolaborasi untuk membantu setiap anak itu mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, melalui pemahaman yang baik ini, baik itu terkait teori, prinsip, teknik layanan, tentu diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu untuk memberikan pendampingan yang profesional nantinya ketika menjadi praktisi, lalu inklusif dan juga berorientasi pada perkembangan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.